Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Thoriquna Official yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini dan pada kesempatan yang mulia ini, kita akan ngaji bersama kitab Mabadi'ul Fiqhiyah bab salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ala man tajibus salat, kepada siapakah salat itu diwajibkan? Jawab, ala kulli muslimin balighin akilin. Jadi sholat itu diwajibkan kepada orang muslim yang balik dan berakal. Jadi jika orang agamanya tidak Islam, maka sholat itu tidak diwajibkan. Jadi kewajiban syarat pertama adalah Islam. Balighin, yang balik. Islam tapi belum balik, itu belum, hukumnya belum wajib. Jadi masih tahap pembelajaran. Jadi Islam kok belum balik, itu kewajibannya belum wajib. Jadi masih untuk tahap pembelajaran. Bagi orang tua punya anak belum balik, itu dianjurkan untuk mulai mendidik anak kita, mengajari anak kita untuk sholat ketika sudah balik supaya tidak kaget. Jadi syarat kewajiban yang hukumnya wajib jika ditinggalkan berdosa itu adalah ketika sudah balik. Nah, baliknya itu tidak bisa dipatok dengan umur. Balik itu tidak bisa dipatok dengan umur. Namun kalau untuk perempuan, baliknya adalah patokannya adalah ketika sudah keluar darah menstruasi atau darah haid. Baik umurnya itu masih 7 tahun, 8 tahun ataupun 9 tahun, ketika sudah menstruasi itu sudah balik. Nah, maka hukum bagi perempuan tersebut jika Islam, maka sudah ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah, untuk yang laki-laki juga tidak bisa dipatok umur. Misalnya laki-laki itu diwajibkan untuk sholat umur 12 tahun, 14 tahun, ataupun 15 tahun, nggak bisa. Kepatokannya untuk laki-laki adalah ketika sudah pernah keluar air sperma atau air mani. Baik dalam keadaan disengaja ataupun nggak sengaja. Nggak sengaja itu misalnya ketika tidur ikhtilam. Ikhtilam itu mimpi basah sehingga sampai mengeluarkan air sperma atau air mani, maka dikategorikan laki-laki itu tersebut sudah balik. Baik umurnya itu masih umur 11, 12 ataupun 13. Jadi patokannya juga tidak bisa dipatokin dengan umur. Jadi patokannya kalau laki-laki sudah pernah ikhtilam atau mimpi basah. Kemudian yang ketiga syaratnya akil. Akilin, yaitu berakal. Kalau nggak berakal, maka kewajiban sholat itu tidak wajib. Jadi ketiga syarat ini, itu semuanya harus dimiliki oleh orang yang ingin melakukan sholat. Jika salah satu dari syarat ini tidak dimiliki, maka kewajiban nggak ada. Contoh, misalnya dia muslim tapi berakal, tapi belum balik, maka nggak wajib. Atau dia itu balik dan berakal, tapi tidak Islam, maka tidak wajib. Atau kita balik, dia muslim berakal tapi belum balik, maka hukumnya tidak wajib. Jadi ketiga syarat ini itu harus dimiliki oleh seseorang. Maka jika sudah dimiliki oleh seseorang, maka kewajiban sholat itu mengenai pada orang tersebut. Wa ala wali sobi, dan bagi seorang wali anak kecil, ayyamurahu bis sholati ba'da tamami sab'i isinina. Jadi bagi orang tua itu kewajiban untuk memerintahkan anak untuk melakukan sholat, belajar sholat, itu ketika sudah umurnya sempurna 7 tahun. Nah, itu sudah kita diperintahkan untuk, ayo nak sholat nak, waktunya azan kita ajak sholat. Ketika kita sholat berjamaah, kita ajak, sudah kita ajari ketika mulai umur 7 tahun. Jadi untuk terbiasakan. Alangkah baiknya lagi, di bawah umur 7 tahun, umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sudah kita ajak untuk mulai mengikuti ibadah-ibadah sholat, supaya nanti ketika umur 7 tahun dan ketika sudah balik itu sudah menjadi kebiasaan dan menjadi rutinitas keseharian bagi seorang anak tersebut. Wayadribahu, dan memukul, bagi seorang tua itu memukul anaknya ala tarkiha, ketika anak tersebut meninggalkan sholat ba'da kamali asri sinina, ketika umurnya sudah sempurna 10 tahun. Bagi orang tua itu ketika anaknya sudah 10 tahun kok nggak melaksanakan sholat, nah itu di dalam kitab fikih itu malah untuk dianjurkan untuk memukulnya, tapi dengan catatan memukul jangan sampai melukai.
artinya dipukul, ayo nak sholat nak, ayo sholat. Dipukul, tapi nggak sampai memukul dengan cara yang melukai, sampai dipukul pakai kayu yang besar misalnya, ayo. Nah, itu bukan seperti itu anjuran dalam Islam. Jadi memukul tapi tidak sampai melukai. Jadi ketika umur 10 tahun. Ini adalah kewajiban sholat bagi orang yang muslim, baligh dan berakal. Jadi saudaraku semuanya, saya ulangi sekali lagi, kewajiban sholat itu diwajibkan bagi orang yang Islam, baligh dan berakal. Dan mulai orang tua memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat ketika sudah sempurna umurnya 7 tahun dan umur 10 tahun. Jika tidak sholat, maka dianjurkan kita untuk memukulnya, tapi dengan catatan memukul jangan sampai melukai. Karena sholat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, yaitu terjadi pada peristiwa Isra wa Mi'raj, yaitu bertemunya Allah kepada Nabi Muhammad secara langsung, dan Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat secara langsung, tidak melalui malaikat Jibril. Nah, itu begitu pentingnya, begitu urgennya sholat. Maka kadang-kadang ada yang mengatakan begini, jika kita ingin memperbaiki hidup kita, kita harus memulai dari mana? Kita mulai dari sholat kita dulu. Jadi kita mulai dari sholat kita dulu, sholat yang baik, sholat yang benar, insya Allah nanti hidup kita itu akan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sedikit penjelasan dari saya ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.